semua, welcome to Chit Chat Coy. Curhat asik di sini coy. Bersama saya Lieni dan saya Iren. Kita berdua hari ini akan membahas tentang topik yang gimana Ren? Topiknya kayak gimana ini? Anak muda banget gitu ya. Cukup anak muda sih sebenarnya. Sedang dialami oleh banyak anak muda. Hayo. Iya betul sih. Terus kita di sini udah kedatangan sama narasumber yang udah ahlinya, udah di bidang psikolog banget ini membahas tentang patah hati. Kita udah bersama dengan Cik Tata. Iya, halo. Cik Tata boleh kenalan dulu, Cik. Kenalan. Iya. Oke, halo semuanya. Nama saya Natania, biasa dipanggil Tata. Saya seorang psikolog. Psikolognya sebenarnya psikolog pendidikan. Cuman psikolog itu bisa secara umum juga. Jadi bisa bahas fenomena-fenomena umum juga selain di peminatannya gitu. Oke. Ini kan topiknya tentang patah hati nih ya Ren. Sebelum masuk ke topik mungkin ini sih, apa yang ada di benakmu sebagai Gen Z ketika mendengar kata patah hati? Mendengar kata patah hati, sedih. Oke. Sakit hati. Oke. Susah tidur, susah makan. Iya, oke. Itu jangan curhat dulu, jangan upload story Instagram lagu sedih gitu kan. Oke, itu agak drama ya. Oh iya, dramatis berarti ya. Kalau menurutku patah hati itu kayaknya nggak cuman perihal romansa aja nggak sih? Benar. Kita juga bisa ngerasain patah hati di luar dunia cinta-cintaan, ya kan? Terus kalau misalkan dari sudut pandang psikologis itu sebenarnya patah hati itu ada penjelasan ilmiahnya nggak sih? Waduh, patah hati itu sebenarnya masuk fenomena umum ya Bu. Jadi nggak ada teori patah hati adalah gitu ya dari tokoh siapa gitu, nggak ada ya. Tapi itu fenomena umum yang dialami oleh semua manusia, nggak cuma Gen Z, tenang aja. Jadi Gen Y juga mengalami, nanti mungkin Gen Alpha juga, milenial. Yes, Alpha juga akan mengalami patah hati gitu. Tapi memang kalau soal apa itu patah hati, memang biasanya akan keingatnya langsung percintaan, langsung hubungan relasi cewek cowok gitu ya. Tapi betul tadi kata Leni tadi ya, patah hati bisa macam-macam juga. Misalnya nggak hanya cinta tapi pertemanan, mungkin kalau kita udah akrab banget sama teman terus ternyata temannya itu mengkhianati atau mengecewakan hati kita, itu kita juga bisa patah hati gitu ya. Kita kehilangan teman, kehilangan sahabat. Tapi juga misalnya di pekerjaan gitu juga bisa, misalnya apply nggak dapet, waduh kita juga ada yang relate ya. Iya itu. Terus kalau misalnya di macam-macam lah pokoknya, misalnya di studi juga, misalnya kita gagal gitu ya, itu bisa merasakan patah hati gitu, sakit hati gitu ya, tergantung definisinya sebenarnya. Cuman memang keingetnya pasti yang pertama adalah tentang relasi sih, relasi apalagi pacaran gitu ya, patah hati. Pacaran sih. Iya. Nah, kalau yang tadi Iren ngomong kan, Iren udah pernah jelasin kalau orang dengar patah hati itu biasanya yang buat story galau di Instagram gitu-gitu kan. Nah, sebenarnya kalau orang patah hati itu emang bisa langsung berdampak ya Ci ke kondisi fisiknya dia. Karena setauku ya, beberapa orang yang habis putus cinta tuh biasanya tambah kurus, terus kayak gak nafsu makan gitu. Itu tuh sebenarnya mereka kenapa kok bisa sampai kayak gitu? Iya, bukannya harusnya makan terus ya biar happy. Tapi ada juga yang dia stres tuh jadi makan terus juga. Ada juga yang kayak gitu. Cuma ya at the end kan jadi melebihi idealnya gitu ya, normalnya. Jadi tetap menuju ke gak sehat gitu kan maksudnya. Iya. Tapi emang kalau misalkan patah hati bisa mempengaruhi secara fisik ya Ci? Bisa banget. Jadi kalau patah hati itu kan artinya lagi ada sesuatu yang menyakitkan gitu ya, ada sesuatu yang tidak nyaman yang terjadi di dalam diri kita. Nah kita perlu lihat nih apa yang terjadi di dalam diri kita dulu. Ini agak ilmiah dikit, gak apa-apa ya? Iya gak apa-apa. Kita ngomongin hormon dulu. Okay. Nah kalau lagi seneng nih, lagi happy, lagi mungkin kecintaan butterfly era sekarang. Kok senyum? Emang gak boleh ya ketawa-ketawa di sini? Boleh. Semua orang pernah butterfly era. Nah kalau butterfly era itu ada hormon yang aktif. Yang pertama dopamin sama oksitosin. Pernah dengar gak? Jadi dopamin tahu. Jadi kita itu semua itu punya yang namanya hormon bahagia.
Asik. Ada 4 hormon bahagia yang terkenal. Hormon bahagia tuh banyak banget. Ada. Oh sering berarti. Sering butterfly era. Hormon bahagia tuh beda-beda. Jadi diaktifkannya secara beda-beda. Ada DOS lah, kita singkatnya DOSE. Dopamin, oksitosin, serotonin, endorfin. Nah, kita bahas 2 aja. Kalau yang tentang cinta-cinta gitu ya, lagi butterfly era itu yang aktif pertama dopamin. Dopamin itu hormon reward. Jadi kalau kita misalnya dapet chat gitu, aduh seneng lihat notifnya aja happy, lihat namanya aja happy. Nggak cuma chat, misalnya dia update di story padahal bukan buat kita aja. Betul. Kita happy, iya nggak? Itu reward. Jadi dopaminnya aktif, apalagi kalau dia menunjukkan kepedulian sama kita, aduh happy banget gitu ya. Terus bikin kita termotivasi. Nah dopamin itu bisa juga muncul nggak cuma di relasi, kalau kita mengejar target, nah gitu tuh yang bikin kita termotivasi, yang bikin kita sehari-hari aduh happy banget melalui hari itu. Kalau lagi jatuh cinta. Kenapa kamu keinget masa-masa butterfly eramu? Waduh, itu nanti agak segmen-segmen terakhir gitu ya, Ci. Atau kita bahas di luar nanti ya. Ya, yang kedua hormonnya oksitosin. Oksitosin itu hormon cinta. Nah, waktu kita biasanya oksitosin itu di awal kita hidup gitu didapat dari orang tua. Jadi dari pelukan, dari sentuhan, dari pujian gitu-gitu. Nah, ketika patah hati, 2 hormon itu turun. Nah, ingat lagi tadi kan itu hormon bahagia. Nah, ketika patah hati, hormonnya turun, jadi kita lebih tidak bahagia gitu. Jadi anjlok gitu. Dari yang dulu mungkin levelnya 10 gitu, ini sekarang mungkin bisa 1, 0, mungkin minus gitu ya. Nah, ketika hormon bahagia turun, ada hormon lain yang naik, hormon stres namanya, hormon kortisol itu. Nah, itu yang bikin kita kalau stres, kadang pernah nggak kalau stres atau punya tekanan atau lagi rasa nggak nyaman itu, aduh mules atau kayak deg-degan misalnya, deg-degan, mules, terus asam lambung naik. Enek-enek gitu ya. Terus jantung berdebar. Nah itu kan mengapa jadinya bisa sangat relate ke fisik gitu ya. Jadi makanya ketika kita mengalami hal-hal yang gak enak, kita jadi aduh malah sakit-sakitan. Nah itu juga menurunkan fitness kita. Fitness tuh artinya daya tahan tubuh kita juga menurun. Nah termasuk tadi gitu. Jadi kalau pola tidur dan pola makan terganggu, nah itu juga tanda-tanda bahwa kita lagi nggak baik-baik aja. Nah pola tidur, pola makan itu betul tadi siapa Iren atau Leni yang bilang ada yang ekstrim pokoknya, ada yang jadi suka banget makan, ada yang jadi malah jadi nggak makan sama sekali. Ada yang tidurnya kelamaan, tapi ada yang nggak bisa tidur sama sekali. Nah itu kan fisiknya juga mempengaruhi. Jadi karena hormon yang terjadi, jadi fisiknya kelihatan lah gitu ya, terasa gitu. Tapi sebenarnya perubahan yang efek ke fisik gitu tadi tuh kan jelas nih alasannya mungkin karena patah hati gitu ya, Ci. Nah tapi sebenarnya efek dari patah hati yang ditimbulkan itu sendiri normal nggak sih kalau misalnya dia tuh memang sampai seberpengaruh itu ke fisiknya setiap pribadinya gitu? Ya itu tergantung level patah hatinya kayaknya ya. Tergantung level patah hatinya. Gitu sih. Berarti kalau yang sampai rambut rontok, ya itu berarti dia sangat mencintai hubungan sebelumnya. Pasangannya tolong. Mungkin terlalu dalam. Iya. Sakit hati. Tapi gitu. Cara mereka dalam merespon patah hati itu sendiri kan beda-beda ya, Ci. Ada yang kayak makan banyak, makan dikit, gak bisa tidur dan lain-lain. Itu tuh apakah salah satu cara mereka juga untuk kayak istilahnya beradaptasi dengan situasinya mereka. Jadi mereka kayak aku nih menghadapi situasi baru, hidup tanpa dia. Akhirnya aku kayak kehilangan arah dan malah jadinya gak kekontrol hidupnya gitu. Ya bisa aja sih. Jadi tentang itu kalau ada yang namanya coping stress. Jadi kita tuh semua punya cara masing-masing menghadapi stres gitu ya, menghadapi sesuatu yang gak nyaman. Stres tuh bisa dikatakan juga sesuatu yang gak nyaman yang terjadi di kita gitu. Jadi emang beda-beda aja caranya ya, tergantung nanti seberapa kita ahli atau kita berlatih menghadapi coping itu. Nah coping itu atau cara kita menghadapi stres itu bisa dilatih dan bisa ada pilihan nih, ada yang baik, ada yang
membangun, ada yang kita jadi lebih pribadi yang lebih baik, tapi ada juga yang menghancurkan atau bikin ya kita rugi gitu loh ya dengan hal-hal yang jelek gitu sih. Kan ada orang yang kelihatannya, iya aku nggak apa-apa, Tapi waktu pulang udah nangis-nangis. Udah pulang nangis-nangis. Ya bisa. Tapi sebenarnya itu berarti orang-orang juga yang patah hati harus pinter-pinter mengontrol situasi profesional ya. Bayangin kamu di tempat kerja nggak bisa, maksudnya nggak etis banget nggak sih kamu masuk kantor tiba-tiba nangis? Iya sih, benar sih. Jadi itu sebenarnya juga bebannya orang yang patah hati kan. Mereka harus bisa kontrol dirinya mereka juga supaya tidak mempengaruhi kehidupan mereka yang lain-lain. Kesehariannya. Iya. Iya sih. Nah kalau gitu kita mau bahas tentang ini aja sih. Kan tadi udah bahas tentang patah hatinya. Sekarang kita ngebahas tentang gimana sih menanggulangi patah hati. Memulihkan Iya, hatinya. memulihkan. Memulihkan hatinya. Iya, Oke. Asik banget. Asik. Mungkin cara move on gitu ya, Iya, move on, dari move patah on. hati terus kok bisa berfungsi normal lagi gitu ya. Nah, perlu disclaimer dulu kalau move on itu kadang tuh kita mikirnya atau kita punya keharusan kalau move on itu kayak kita naik tangga gitu loh, misalnya dari 1 sampai 10 kita harus 1, terus 3, terus 5, terus 5,5 Pengennya gitu. drastis gitu ya, Ci Pinginnya ya. drastis dan pinginnya lanjut terus gitu ya. Tapi ternyata move on itu sesuatu yang naik turun, jadi nggak linear, jadi naik turun. Bisa kok hari ini ngerasa happy, terus besok ngerasa down lagi juga bisa. Jadi itu tuh suatu proses yang pasti naik turun. Jadi wajar banget kalau teman-teman mengalami move on itu naik turun. Nah dulu aja, aduh kok aku malah curhat ya. Nggak apa-apa. Ada sebulan gitu ya, ada waktunya. Jadi sebulan itu naik turun. Jadi itu wajar dan itu semua mengalami seperti itu. Nah, gimana caranya yang baik untuk biar cepat move on atau bebas dari patah hati? Itu kalau di kami gitu ya, kami itu patah hati itu sama dengan berduka sebenarnya. Tidak, agak serupa gitu, walaupun memang berduka itu biasanya grief itu kan tentang ditinggalkan, ada yang meninggal gitu ya. Tapi kini kan nggak sampai meninggal, cuman memang prosesnya atau apa yang terjadi di dalam diri kita itu mirip sama orang yang ditinggalkan. Nah, ada 2 coping nih, ada 2 orientasi atau ada 2 cara untuk menghadapi patah hati. Pertama, orientasinya ke orientasi kehilangan. Ketika seseorang memproses rasa sakitnya, jadi menangis, meratap, ngobrol, pokoknya emosinya tuh keluar. Itu bagus sebenarnya. Jadi nggak boleh ditahan nih tadi ya, nggak boleh pakai topeng terus harus senyum dulu, selalu senyum gitu kan. Senyumnya matanya bengkak. Nggak sehat, atau senyum matanya bengkak terus ditanya. Nggak apa-apa Tapi nangis tapi di sini. Waduh. Nah itu nggak sehat karena belum bisa mengeluarkan. Tapi tergantung ya kondisinya ya, betul ya. Kalau lagi kerja ya jangan terus mengeluarkan emosinya. Nangis nanti ya. Intinya emosi dikeluarkan, tapi di saat dan di momen dan di orang yang tepat juga. Kita juga harus bisa pilih orang, pilih situasi gitu ya. Tapi itu harus dilakukan tuh untuk biar proses move on-nya terbantu gitu ya. Aku nggak bilang cepat ya, tapi berproses gitu ya, karena beda-beda tiap orang. Pertama, orientasinya kehilangan, orientasinya mengungkapkan ekspresi kesedihan atau nggak nyaman itu. Yang kedua, orientasinya pemulihan. Nah ini orang-orang yang sering bilang atau mungkin di konten-konten pasti pernah baca gitu ya, ayo cari hobi atau kembangkan diri, raih potensi. Ketika tidak semudah itu. ketika patah hati gitu ya langsung, aduh ayo kita malah jadi atlet gitu. Atlet lari. Sekarang orang-orang pada zamannya lari-lari gitu kan. Itu patah hati lari. Patah hati naik gunung gitu kan. Oh iya bener. Patah hati naik gunung. Jadi semua orang yang ke gunung tuh serem. Patah hati semua. Jadi itu jenis kedua. Jadi untuk pemulihan, jadi untuk mengembangkan diri. Jadi kan kita juga jangan lupa bahwa kita tidak terdefine kita itu di hubungan yang kita yang lalu gitu ya. Kita harus mencari kita
kita yang asli gitu. Maksudnya kita mengembangkan diri, mencari hal-hal yang produktif, yang mengembangkan diri. Nah, 2 itu memang harus dilakukan. Tapi memang biasanya kalau fase awal patah hati, fase awal move on itu dilakukan tuh harusnya persentasenya lebih banyak yang pertama, yang mengeluarkan emosi, yang ya Yang meletup-letup gitu nangis-nangis, letup-letup, itu biasanya normal seperti itu. Tapi jangan lupa seiring berjalannya waktu, yang kedua juga harus dilakukan. Jadi ketika ini sudah mereda, ya udah nggak terlalu nangis lagi, sudah ya keinget sih, tapi udah nggak misalnya kadang kan kita lihat update-nya, waktu awal-awal tuh masih bisa nangis tiba-tiba gitu ya, tapi udah seminggu 2 minggu kita lihat, oh ya dek sih rasanya, cuman udah nggak nangis misalnya. Nah itu kan yang pertama sudah mulai menurun. Jangan lupa yang kedua juga, kita juga harus mengembangkan diri. Kita harus move on, ya kan. Move on itu kan harusnya tidak hanya di tempat gitu kan. Move on kan move forward sebenarnya. Nah aku lebih suka move forward daripada move on. Jadi kita harus tahu nih, oh kita habis ini mau ngapain ya, kita mau mengembangkan diri, potensinya mau apa ya. Jadi ingat-ingat apa yang kita suka, ingat-ingat komunitas apa yang mungkin lama kita tinggalkan, atau hobi apa yang sudah lama kita ingin pelajari gitu, lakukanlah itu. Tapi selesaikan dulu emosinya gitu sih. Jadi itu akan mempercepat move on ya kalau presentasenya tepat gitu ya. Berarti 2 tahap tadi itu ya. Meluapkan emosinya dulu, ya kan, sedih-sedihnya, baru memulihkan hatinya gitu ya, Ci. Tapi kebanyakan ya kayak kata Cita tadi, udah misalnya ngerasa gue udah move on, terus nanti balik lagi ngeliat nangis foto masih di galeri, Cita masih nanti nangis lagi, itu berarti belum bisa untuk sampai ke tahap pemulihan gitu ya, Ci Ibas. Masih butuh proses gitu ya kan? Iya, belum tentu juga. Jadi mungkin grafiknya masih naik turun. Nah, tapi jadinya nggak apa-apa kalau misalnya awal itu belum. Kalau kita menilai diri kita misalnya waktu awal-awal kok ternyata emosinya masih seintens itu, padahal cuma lihat nama atau namanya sama gitu ya. Misalnya sebenarnya patah hatinya sama aduh sama si A gitu, gimana gitu Tata A gitu ya. Tapi dengan nama yang sama kita lihat Tata B, padahal beda orang, cuma namanya sama gitu, kita bisa sakit hati, bisa inget gitu. Nah itu kan mungkin intensitasnya masih tinggi gitu. Nah itu memang harus meredakan emosinya dulu gitu. Tapi kalau di dalam dunia psikologi tuh durasi berduka itu ada kayak waktu pastinya nggak? Kayak misal 3 bulan pertama tuh pasti sedih banget gitu. Patokannya gitu Ya, ya, ada patokannya nggak? Nah kita itu ini apa ya, konsep yang mendasari ini sebenarnya kan perubahan kebiasaan ya. Biasanya kalau patah hati kan gitu, yang biasanya dikabarin, yang biasanya dipap. Kalau kata orang tuh, kamu kehilangan dirimu sendiri. Yang cuma kehilangan pap aja sih. Cuma kehilangan yang biasanya ditemenin, yang biasanya dia hadir itu jadi nggak ada. Nah itu kan perubahan kebiasaan. Nah kalau perubahan kebiasaan kalau di psikologi itu tentang merubah itu tuh 21 hari sampai 21 hari kan berarti 3 minggu sampai sebulan. Jadi itu durasi yang tanda kutip normal untuk kita berlatih, kita melihat apa ya, progres hati itu, kita, progres hati kita, progres kebiasaan kita untuk sesuatu yang baru. Nah kan tanpa dia sama ada dia dan tanpa dia itu kan sesuatu yang baru ya, fase yang baru. Nah ini 21 sampai 30 hari sih biasanya. Nah kalau udah lebih dari itu silahkan ke profesional. Atau enggak atau enggak berapa lama sih? Enggak. Kita cari yang maksudnya bantuan yang mungkin lebih advance gitu, nggak apa-apa. Cari ke teman yang mungkin lebih berpengalaman gitu, nggak apa-apa. Ya, tapi misal let's say ada orang yang punya hubungan udah 10 tahun lebih lah. Tapi belum ada komitmen menikah gitu, akhirnya mereka putus. Kan nggak mungkin dalam 1 bulan itu mereka akan pulih ya. Nah itu bisa jadi juga mereka butuh waktu yang sangat amat lama. Bahkan ketika mereka udah ketemu orang baru pun belum tentu mereka bisa melupakan. Berarti kan sebenarnya pulih itu nggak ada
patokan waktu oh dia kalau udah 3 tahun berarti udah pulih gitu kan nggak ada kan Kak. Berarti benar-benar random aja gitu, Iya. tergantung kitanya. Iya betul. Jadi sebenarnya itu tadi tuh ada bintang kecil ya, syarat dan ketentuan berlaku ya. Ya tergantung seberapa dalam, Iya. seberapa lama. Tapi kalau tadi itu sedang ngomongin sesuatu yang normalnya, kurva normalnya. Nah, balik lagi kalau sudah bertahun-tahun, apalagi dengan cara putus yang nggak baik-baik. Akan ada yang putus yang diomongin, oke sepakat nih putus, tapi ada yang tiba-tiba hari ini masih romantis-romantis, besoknya terus hilang kemana nggak tahu. Itu kan lebih sakit. Jadi lukanya semakin dalam, dan semakin dalam lukanya itu memang semakin proses pemulihannya semakin lama. Cuman memang betul tidak bisa dipatok karena kita juga punya kemampuan pulih itu beda-beda ya. Jadi resiliensi kita juga beda-beda. Ada orang yang memang bakoh aja. Ada yang bakoh aja. Jadi aku juga ada kenalan gitu yang sudah bertahun-tahun. Yang satunya kebetulan dua-duanya kenal nih. Dua-duanya kenal, ya satunya itu butuh waktu lama untuk pulih, sangat lama. Bahkan mungkin sampai ke psikolog ya, itu 3 bulan sampai 6 bulan. Tetapi ada juga yang satunya itu yang ya udah chill aja. Nah itu kan kita nggak pernah tahu ya sedalam apa dia bisa mengolah emosinya dan sedalam apa dia hubungannya seperti apa. Jadi memang faktornya banyak sekali. Faktornya nggak bisa dipatok gitu ya. Cuman kalau itu tadi kan ngomong tentang pembiasaan. Kalau pembiasaan ada dia dan sebelum ada dia itu ya kita bisa berfungsi lagi itu 21 sampai 30 hari itu. Jadi belum tentu sembuh tapi berfungsinya lagi gitu loh. Jadi kita bisa menjalani kehidupan sesuai ya udah biasa-biasa lagi gitu. Bisa makan sendiri lagi. Nggak harus telepon, nggak harus bisa pergi kemana-mana sendiri lagi. Tapi itu sebenarnya emang harus bisa nggak sih Ren? Ada ataupun nggak ada pasangan? Nah itu harus gitu. ya. Nah tapi itu menarik sih yang kata Cileni. Kalau dari segi psikologi itu kan kadang misal kita nih gak punya pacar tapi yaudah kita bisa melakukan semuanya sendiri gitu kan sih. Tapi waktu kita udah punya pacar kan kayak terjadi perubahan yang cukup besar nih, kita jadi berdua terus dan lain-lain gitu kan. Tapi setelah putus kan tadi bilangnya kita harus move on, pemulihan diri kayak gitu kan sih. Nah kalau kata orang kan kamu kalau udah putus kamu harus bisa kembali menjadi dirimu yang dulu, yang waktu sebelum ketemu sama dia, yang kayak gitu, yang sendiri, yang kayak gitu kan sih. Itu maksudnya apakah benar ketika kita itu pacaran dengan orang kemudian kita patah hati dan kita harus move on tuh kita bener-bener ya bahasa kasarnya kehilangan diri kita sendiri itu gitu. Secara psikologi itu gimana sih? Emosionalnya kah apa gimana kah? Ya tergantung. Itu ada yang namanya attachment ya. Attachment pernah dengar ya attachmentnya. Nah kita tuh memang harus punya sebelum atau mau nggak ada pasangan itu sebenarnya kita harus punya attachment yang secure. Secure artinya kelekatan ke orang itu kita bisa berdiri sendiri, melekat pada diri sendiri, tapi kita juga tidak lupa untuk butuh orang lain. Nah gitu, itu tuh sebenarnya harus fondasinya sebenarnya ya idealnya sebelum kita punya pacar, sebelum kita punya pasangan atau sebelum kita punya hubungan yang serius itu harusnya sudah secure dulu. Artinya ada atau nggak ada orang aku bisa gitu. Aku bisa. Nah bukan kadang ya, wajarnya manusia yang namanya masuk sosial ya, maksudnya lalu yang butuh lekat nih, butuh apalagi kalau lingkungannya udah pada punya partner gitu. Nah, waktu kita punya pacar kita jadi lebih sabuknya itu lebih longgar gitu. Jadi menye jadi lebih clingy, jadi mengeluarkan itunya, padahal sebenarnya harusnya idealnya kita itu yang diri kita aslinya ya yang itu sebenarnya yang mandiri, yang nggak harus mandiri tapi yang secure aja, yang ditemenin ya bersyukur, nggak ditemenin juga nggak apa-apa gitu. Nah kalau ada pacar tuh mungkin agak karena sudah kebiasaan mau temenin dong, dan pacarnya iya aja gitu. Nah itu yang membuat kita ngerasa
oh sebenarnya ini nih diri asliku nih. Nah pas proses move onnya, pas pacarnya sudah nggak pacar lagi, pas putus, jadi kita merasa hilang kendali. Padahal sebenarnya aman-aman aja gitu. Harusnya sih bisa ya harusnya. Nah memang yang PR adalah berarti yang pertama, yang tahap pertama ini. Nah itu nanti masuknya ke parenting sih ya. Jadi karena kelekatan, attachment itu harus dibangun dari keluarga, dari orang tua, supaya kita bisa mandiri tadi. Mandiri tapi butuh orang juga. Jadi porsinya itu tepat gitu, makanya jadi secure. Nah gitu. Tapi itu bisa jadi salah satu faktor yang mengurangi rasa sakitnya patah hati gak sih? Bisa banget. Kalau kita punya attachment yang baik, yang secure, itu bisa banget untuk mengurangi itu. Jadi sakitnya pasti ada, pasti. Jadi kita nggak boleh menghilangkan sakitnya, itu sakit banget memang patah hati. Waduh. Jadi nanti yang mau sharing di Tante ada pengalaman kan kadang tuh orang tuh cenderung kayak pengen banget cepet-cepet nge-skip fase patah hati. Kayak ngapain sih kita harus nangis-nangis kayak gini? Kita tuh kadang menertawakan kebodohan kita menangisi orang. Tapi secara nggak sadar kita sebenarnya menangis tuh juga karena kita sempat punya perasaan sama orang tersebut gitu loh. Jadi gimana ya? Pengennya nge-skip cepet-cepet aja, jangan sedih-sedih gini gitu. Tapi karena kita harus berproses ya, nggak bisa langsung instan ya. Nah wajar nggak sih sebenarnya kalau ada perasaan gak nyaman terus kita pingin menghilangkan perasaan itu tuh sebenarnya wajar. Cuman kan malah aneh kalau patah hati terus besoknya bisa langsung senyum, langsung itu malah aneh sih. Jadi kan ya di psikologi tuh kondisi harus sesuai sama responnya. Responnya harus sesuai dengan kondisinya. Ketika kondisinya menyakitkan ya gak apa-apa. Merasakan sesuatu yang gak enak kan responnya sesuai, daripada kondisinya menyakitkan tapi kita happy, itu kan malah aneh gitu kan. Nah itu malah ada sesuatu. Nah yang tidak dibudayakan atau tidak dibiasakan adalah kita deal with rasa sakit itu. Kita gak biasa merasa sedih, kita gak biasa merasa marah, kita gak biasa merasa kecewa. Nah itu padahal emosi itu kalau tahu inside out ya, kalau ada emosi-emosi itu semuanya perannya penting sebenarnya. Nggak cuman harus happy, kita nggak harus happy terus kok gitu ya. Jadi kita belum terbiasa dengan perasaan nggak nyaman itu, padahal harus dibiasakan. Walaupun memang tidak boleh over control ya, nggak boleh hanyut dengan perasaan nggak nyaman. Cuman memang harus dibiasakan karena itu juga bagian dari diri kita. Kita tuh ada kesedihannya, kita ada takutnya, kita ada cemasnya. Itu kan semua ada di dalam diri kita dan itu diri kita gitu sih. Berarti ini kan kalau misalkan kita merasakan emang lagi momennya duka, sedih, ya udah nangis aja nggak apa-apa gitu kan. Cuman kadang kan kalau di Indonesia tuh stereotipnya kalau ngelihat cowok nangis itu kan lemah ya cowok ya. Jadi mungkin mulai sekarang tuh orang-orang tuh harus mulai menormalisasi ya, meluapkan emosi terhadap gender pria ataupun wanita gitu. Emosi nggak mandang gender sebenarnya ya. Terus cowok nggak boleh nangis, bahkan cowok nggak boleh bercerita ya kan. Itu kan pernah dengar nggak masuk akal sih, cowok nggak boleh bercerita. Cowok tidak bercerita. Cuman tapi tiba-tiba naik gunung, duduk di Pip Mar itu minum kopi gitu, minum kopi malam-malam. Naik gunung juga bisa. Tapi kalau misalkan kelamaan dipendam, misalkan dia lagi ada masalah terus patah hati, terus kan dia tidak meluapkan emosinya, itu apakah suatu hari nanti akan membawa dampak atau itu secara bertahap membawa dampak dalam hidupnya dia? Ya emosi itu pokoknya kalau prinsip emosi itu harus diolah dan diekspresikan. Diolah tuh di dalam, diekspresikan tuh keluar. Nah ketika orang tidak bisa mengolah dan mengekspresikan, itu tetap ada emosinya, tapi itu terpendam jauh ke dalam. Nah, nggak tahu nanti keluarnya dalam bentuk pasti apa? Keluar, tapi nggak tahu nanti keluarnya dalam bentuk apa, intensitasnya seberapa, kapannya nggak tahu juga kapan, tapi akan pasti keluar. Nah, biasanya kalau tidak disadari ngeluarinnya, mengekspresikannya tidak disadari, keluarnya itu kecenderungannya itu akan merugikan gitu. Misalnya kalau kita memendam emosi marah nih misalnya di kantor gitu ya, kita nggak bisa marah nih sama teman atau sama atasan gitu, tapi kita pendam. Nah
marah juga ada yang baik ya. Jadi sebenarnya kita bisa marah tapi dengan elegan gitu ya. Tetap harus diungkap. Tapi ini lebih memilih untuk memendam. Nah, nanti pemendamannya itu bisa keluar dalam bentuk lain. Misalnya kita sampai rumah bisa jadi marah-marahin anak atau kasar. Sebenarnya kita nggak mau banting barang tapi tiba-tiba kebanting gitu bisa. Nah, itu emosi itu jalannya seperti itu, emosi itu aturannya seperti itu gitu. Jadi kalau pun dengan patah hati juga seperti itu, kalau tidak dikeluarkan mungkin nanti misalnya kita sakit hati misalnya karena diselingkuhin gitu misalnya. Misalnya lagi enggak ya misalnya kecewa atau apa terus putusnya gara-gara itu, terus kita tidak mengolah, kita nggak tahu nih kenapa kok sedih, tapi padahal mungkin karena toksik gitu ya, misalnya diselingkuhin terus si pacarnya kayak nggak apa-apa atau apa, kita ini, tapi kita nggak mengolah, terus jatuhnya ketika nanti nggak tahu di titik mana akan muncul kok jadi trust issue sama yang lain gitu-gitu loh. Jadi itu kan sesuatu yang tidak diolah, akhirnya kita nggak jadi bisa mengenal diri sendiri. Nah, jatuhnya panjang sekali tuh rentetannya. Makanya mengolah dan mengekspresikan emosi itu penting banget, tapi dengan cara yang tepat, dengan orang yang tepat, dengan kondisi yang tepat. Itu disclaimer itu. Nggak bisa dikeluarkan begitu saja. Berarti salah satu efeknya bisa yang kayak gini juga nggak sih? Misal dia udah patah hati, anggaplah dia bilang dia udah move on nih, misal kayak gitu. Cuma dia masih takut untuk memulai hubungan yang baru, entah dia pertemanan atau percintaan bisa gitu. Juga. Oh, salah satu efeknya juga karena dia nggak mengolah emosinya itu ya, Ci. Betul. Ci, aku sebenarnya punya pertanyaan. Ini sebenarnya pertanyaan agak bodoh ya, tapi aku kira sebenarnya ini pertanyaan personal kayak gitu. Tunggu nih, aku ada pertanyaan personalnya. Aku dari tadi mikir soalnya kan kalau psikologi itu kan maksudnya orang yang belajar psikologi apakah mereka pasti bisa mengungkapkan perasaan mereka sendiri atau mereka juga masih perlu belajar? Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Ya, kami percaya bahwa pemahaman beda dengan aplikasi. Jadi bisa aja paham tapi aplikasinya juga, atau untuk melakukan, untuk mengaplikasikan yang kita pahami itu ya sama sulitnya kok sama yang nggak belajar psikologi pun. Bener deh. Serius gitu. Aku kira kalau kita pacaran sama orang dari psikologi, mereka bisa lebih komunikatif dalam menjelaskan perasaan mereka. Oh ya, nah yang kulihat ya di fenomena kan banyak ya teman-teman psikologi. Nah memang pengaplikasiannya itu sulit. Jadi kita mengaplikasikan, mengolah dan mengekspresikan emosi itu kan sulit, apalagi dengan kepribadian masing-masing ya. Kita kan punya bawaan kepribadian masing-masing. Tapi yang aku bisa jamin awarenessnya lebih bagus. Orang-orang yang belajar psikologi, orang-orang yang nggak harus dari belajar formal ya, artinya nggak harus sarjana psikologi, nggak harus psikolog, tapi orang-orang yang mau willing untuk belajar tentang dirinya sendiri, tentang psikologi itu, yang gue jamin adalah awarenessnya bagus. Awareness adalah ini, termasuk penasaran nih, pingin tahu nih, terus ngelihat fenomena apa jadi pingin dengerin podcast atau dengerin apa tentang itu. Nah itu namanya awareness. Nah awareness itu adalah langkah pertama menuju pemulihan sebenarnya. Nah setelah awarenessnya bagus, ini untuk anak-anak yang mungkin tertarik sama psikologi, nah baru pengaplikasikannya itu PR tersendiri. Nah kalau kita mau untuk mengaplikasikan, ya kita siap untuk menghadapi nggak nyaman itu. Sekali lagi, yang bikin nggak nyaman, yang bikin sulit adalah perasaan nggak nyamannya itu. Awareness kan sebenarnya cuman tahu tuh kan, masih harus menghadapi next stepnya, menghadapi nggak nyamannya itu gitu sih. Jadi bedanya itu, kalau orang yang tertarik sama psikologi sama enggak, awareness-nya aku jamin pasti lebih bagus. Makanya ayo belajar psikologi. Tapi orang psikologi tetap bisa patah hati. Tetap bisa. Ya kan manusia, Ren. Iya, semua kan manusia pasti bisa patah hati lah. Tidak kontrolnya aja. Tapi bisa juga gak sih kalau orang yang dari psikologi mengalami patah, gini sih, lebih ke psikolog bisa depresi juga gak sih? Oh, wah. Berat ya. Kami bisa jadi di psikologi itu ada apa ya kategorinya ya. Jadi ada yang memang
ini gangguan atau sudah ada diagnosanya, artinya butuh treatment, butuh perawatan lebih lanjut, butuh perawatan intensif, butuh ke psikiater, ke psikolog kayak gitu. Tapi ada yang memang punya masalah aja. Nah, sebaiknya psikolog atau profesi yang punya profesi psikolog itu tidak sampai ke sini, tidak punya yang ada diagnosanya. Jadi sudah lepaslah dari treatment, dari terapi kayak gitu ya. Tapi bisa nggak sebelumnya pernah mengalami ini? Bisa banget. Dan karena mengalami ini mungkin jadi praktisi ya malah bagus sekali gitu ya. Tapi kalau yang kategori yang sedang ini, yang kita punya masalah, kita bisa stres ya bisa stres, merasa depres atau turun siklus hidupnya lagi turun, lagi di titik terendah, itu bisa-bisa aja. Cuman kalau untuk psikolog jangan sampai masih jadi maksudnya ketika jadi praktisi tapi masih mengalami yang ada diagnosanya, apalagi diagnosa berat, itu kayaknya ditunda dulu. Maksudnya kita pulihkan dulu baru ini. Tapi kalau soal masalah gitu ya pasti bisa stres, depresi ringan gitu nggak apa-apa. Jadi, makanya sebenarnya diagnosanya juga harus dilihat nih. Diagnosanya itu macam-macam. Kalau depresi kan ada ringan, sedang, berat. Nah itu mungkin kalau yang ringan tuh masih oke. Jadi tergantung diagnosanya sebenarnya, tergantung tingkat keparahannya gitu sih. Gitu. Berarti yang mereka udah mendapatkan dalam artian statusnya sebagai psikolog itu ketika dia sudah selesai dengan semua pergumulannya yang dia punya gitu-gitu ya Ci ya? Oh enggak semuanya. Enggak, maksudnya berarti kan enggak harus ada, maksudnya secara diagnosa secara khususnya gitu. Iya, secara apa sih? Kalau dokter tuh apa sih namanya? Medis, secara medis nggak bisa punya diagnosa mental gitu kan. Gangguan kepribadian gitu tuh harus tetap harus ditanggulangi dulu sih. Makanya sebenarnya kalau dulu ya di waktu aku studi itu, sebelum kita bantu orang itu kita harus punya kewajiban konsul ke psikolog beneran. Jadi di semester 1 atau di awal-awal studi itu kita semua ya kayak orang-orang awam kan, kita belum tahu ilmunya nih. Nah kita dites, kita dikasih assessment, terus kita tahu nih kepribadian kita seperti apa, kita punya kecenderungan apa, dan kalau amit-amit ditemukan ternyata calon psikolog ini atau mahasiswa ini punya kecenderungan gangguan atau apa, nah itu kita selesaikan dulu. Jadi kita punya kewajiban untuk konsul untuk merasakan lah, maksudnya kita mau jadi psikolog kita nggak pernah merasakan jadi klien ya. Jadi untuk merasakan kita ada minimalnya. Nah itu di situ kita banyak belajar untuk menyelesaikan diri sendiri dulu, walaupun memang nggak bisa 100%. Pasti manusia, namanya kita masih manusia, kita punya kepribadian dan kita punya kecenderungan masing-masing, nggak mungkin 100%. Cuman seenggaknya kita sudah punya langkah yang lebih banyak gitu daripada orang-orang yang nanti akan kita bantu gitu. Jadi kita sudah tahu kita tuh kecenderungannya apa gitu, dan sudah ditangani, sudah ditanggulangi terlebih dahulu gitu sih. Berarti kan sebagai psikolog tuh udah dapat privilege untuk ke diri sendiri juga lebih daripada yang bukan psikolog gitu kan Ci bahasanya. Nah kalau dari Citata sendiri mungkin di real life-nya pernah nggak secara langsung dan tidak langsung, secara formal maupun tidak formal, ada yang curhat lah sebatas mungkin curhat ke Citata kayak aku lagi patah hati gimana ya? Waduh banyak. Case yang menurut Citata paling susah atau mungkin yang kayak paling berkesan kayak gitu gimana? Ada nggak Ci? Aduh apa ya? dan mungkin atau enggak kayak advice dari Citata dalam artian langkah menghadapi patah hati itu sampai ke move on yang dari Citata paling rekomen. Itu ada nggak Ci? 1 atau 2? Apa ya? Aku tuh takutnya kalau menceritakan kasus takutnya spesifik gitu kesimpulannya ya. aja, kesimpulannya ya. Oke. Kalau dari aku sih sama pengalaman input pengalaman pribadi juga boleh ya. Jadi daripada habis ini si Leni. Oke. Kalau untuk move on sebenarnya pertama
harus ada support system sih. Jadi itu paling penting. Jadi support system itu apa ya? Kita tuh kan ini kan sangat berat gitu ya, maksudnya gejolaknya sangat bergejolak, terus emosinya itu intensitasnya tinggi. Nah, kalau kita hadapi sendiri itu seringnya akan banyak gagalnya, atau misalnya tadi grafik tuh banyak turunnya. Nah, kalau banyak turunnya itu nanti kita frustrasi sendiri, kita ngerasa nggak worth lah, aku memang pantas untuk seperti ini, pantas untuk sakit gitu. Nah, itu nanti jatuhnya malah mungkin ke depresi segala macam. Tapi dengan adanya support system itu, walaupun kita naik turun dan grafiknya lagi turun, support system itu yang membuat kita kalau turun tuh nggak turun banget gitu loh. Jadi ada seseorang yang diceritain, ada lingkungan sosial yang mendukung. Nah, bentuk dukungan itu bisa macam-macam. Kadang tuh aku juga dulu terdukungnya bukan nasehat, malah maksudnya kadang kan kita nggak butuh nasehat juga ya, kita butuh didengerin, cuma butuh didengerin ya, didengerin atau sekedar hadir, atau seenggaknya kadang ada juga teman-teman yang cuman ngirim makanan atau kata-kata yang are you okay segala macam. Itu tuh udah aduh, itu nyes banget. Nah, itu biasanya yang kulihat dan sepengalamanku, support system tuh harus ada banget ketika kita mengalami patah hati gitu ya. Selain tadi ya kita sudah bahas banyak tentang internal ya, kita bisa mengolah diri sendiri, tapi kan tidak semua orang punya kemampuan untuk bisa mengolah dan mengekspresikan secara baik. Nah, baru itu selama kita, tapi kan bisa dilatih, jadi kita harus melatih juga, tapi di samping itu kita juga harus punya support system yang baik. Nah, penting-pentingnya memilih teman itu seperti itu, penting-pentingnya memilih komunitas yang baik itu seperti itu, yang disesuaikan dengan kondisi diri. Itu sih support system sih sebenarnya yang kunci, adalah kunci gitu. Tapi Ci, kadang itu nggak sih Ci, kalau misal kita lagi sedih, terus sebenarnya kayak nggak pengen nangis, tapi tiba-tiba ditanyain kamu kenapa, langsung banjir, langsung banjir. Itu sebenarnya itu berarti kan kayak emosi yang udah numpuk lama gitu gak sih? Iya sih itu Seringkali orang ngelakuin itu soalnya. Kalau dia tuh awalnya kayak diem-diem aja nih, kita tanya kamu kenapa kok diem-diem aja, langsung nangis tiba-tiba. Itu orang yang gak biasa mengolah emosi sepertinya. Tuh gak kerasa tapi ya Ren, ini udah mau selesai nih. Waduh, belum konsul padahal ya Ci. Iya. Gimana ya? Kalau dari Iren sama Leni sendiri gimana nih? Patah hati. Atau pernah gak mengalami dan bagaimana caranya gitu untuk fight ini? Waduh, tanpa psikolog, hayo. Iya sih. Ini pengalaman Gen Z yang belum sempat mengobrol dengan psikolog deh. Kalau menurutku patah hati itu kan tadi aku bilang aku lumayan akrab nih sama patah hati. Tapi aku nggak tahu kenapa aku ngerasa patah hati tuh lama-lama ngebuat aku jadi terbiasa dengan situasi seperti itu. Misal nih, kan ada yang kayak zaman sekarang tuh kan ada banyak sebutan ya, kayak HTS, terus di ghosting, terus apa sih yang tanpa status gitu. Just friends. Nah, just friends gitu kan. Second choice. Back burner. Nah, kan karena mungkin banyak pengalaman seperti itu, jadi jatuhnya tuh kayak udah ada tindakan dari diriku yang kayak menjadi tindakan preventif. Tindakan preventif dari diriku supaya aku tidak jatuh patah hati lagi gitu. Kayak misal ada cowok deket tuh jadi lebih guarding myself gitu loh, kayak ini jangan baper lah, jangan dulu gitu. Jadi kayak karena sudah pernah mengalami beberapa kali patah hati, terus akhirnya ketika ada orang yang mau deket, tapi kita akhirnya membentengi diri karena karena jadi kayak ingin mencegah patah hati itu. Itu sih kalau pengalamanku ya. Kalau Iren gimana Ren? Oke, berarti kalau Cilen itu lebih ke percintaan ya? Iya. Nah, kalau aku, kok Cita tuh wajahnya udah gak excited gitu. Enggak gitu. Dia udah menantikan dari awal Cita coy ini mulai. Mungkin mirip sama kayak Cileni, jadinya membentengi hati gitu kan, karena takut misal ada yang mendekat, takut kayak
aduh nanti aku sakit hati lagi nih, kayak gitu-gitu tuh pasti ya Ci. Cuma mungkin kalau Cendi dari segi percintaan, kalau aku mungkin dari pertemanan tuh juga pernah mengalami yang kayak gitu, dalam artian ya kehilangan teman atau mungkin temannya berpindah teman. Temannya berpindah teman, oke. Jadinya kan maksudnya kayak awalnya aku cuma punya satu teman ini nih, terus dia pergi kan, maksudnya aku harus berteman sama siapa lagi, apalagi kan kita masih dalam lingkup sekolah dulu kan, kita butuh banget temen gitu kan Ci. Cuma ya itu jadi efeknya adalah ketika aku mau kuliah pun, aku SMA aku mau kuliah pun tuh jadi yang kayak pernah ada fase dimana aku bukan jadi diriku sendiri, tapi gimana caranya aku bisa diterima sama lingkungan baru ini dan aku bisa fit in di situ. Dan ketika ngejalanin itu, kok aku kayak lama-kelamaan tuh nggak ngerasa jadi diriku sendiri ya. Aku nggak bisa berekspresi sesuai yang aku mau. Aku ngerasa kayak nyaman nggak nyaman gitu loh jadinya kan sih kalau misalnya kayak gitu. Efeknya sih gitu ya kalau dari patah hati pertemanan gitu. Cuma puji Tuhannya waktu di kuliah aku bener-bener yang dari sejak awal aku udah menunjukkan diriku sendiri yang kayak gini nih. Lo mau temenan sama gue apa enggak? Yang kayak gitu. Kamu mau terima aku apa enggak dengan aku yang kayak gini gitu sih. Caraku pulih sih gitu ya Ci. Kebetulan. Nah, proses apa yang terjadi ketika yang awalnya pingin sangat berusaha untuk fit in, pingin diterima, tapi habis itu ya udahlah, bodo amat lah, aku pingin jadi diriku sendiri, mau terima atau enggak gitu. Proses apa yang terjadi? Karena apa ya? Bener-bener selama di pertemanan yang sebelum pemulihan itu kerasa nggak nyamannya tuh makin nggak nyaman day by day gitu loh Ci. Setelah mungkin berapa tahun gitu tetap kerasa nggak nyaman gitu loh, dan aku ngerasa kayak nggak bisa nih gini terus nih. Maksudnya aku hidup untuk diriku sendiri dulu. Terus teman-temanku juga ada beberapa yang bilang kayak kamu tuh terlalu baik, Ren, gini gitu. Terus jadi kayak Kamu terlalu baik. Ya itu berarti Ren. puji Tuhan support system tadi ya Ci, kan ada iya. support system yang menyadarkan gitu. Iya. Jangan baik-baik makanya jadi orang. Gak boleh jadi people pleasure ya, sekarang gitu. Waduh, nanti ada cita-cita topik people pleasure gak? Ayo kita buat topik itu. Oke, jadi dari Cita Tangan sudah mendengar curhatan adik-adik yang imut dan lucu ini, Adik-adik gitu kan. Gen Z ini. Dan tidak terasa kan sudah yang ingin didengar sudah didengarkan. Kita juga udah mendapatkan apa yang ingin kita dengarkan. Ya, semoga juga dari Tata. para pendengar ini, penonton ini juga mendapatkan jawaban dari yang mereka pergumulkan dan bisa dapat pencerahan lah dari topik kita hari ini. Atau ya. mungkin kalau kalian dari POV support system, jadilah support system yang kayak kata Cita bilang tadi, selalu ada. Kalau temennya tiba-tiba diem doang, kamu kenapa? Kalau tiba-tiba banjir, ya udah dipupuknya. Sama It's okay gitu. Ya mungkin kita bisa mulai belajar ini sih, meluapkan emosi kita, ngasih tahu perasaan kita tuh sebenarnya kayak gimana. Jangan dipendem-pendem, nanti malah meluap kayak jadi bom waktu gitu loh. Jadi kayak mending sedikit demi sedikit dirasakan, diresapi, terus disampaikan ke orang-orang sekitar gitu. Dari Cita ada closing statement. Waduh, ya sebenarnya sudah dirangkum ya tadi, cuman lebih ke mengingatkan bahwa kita harus berdamai dengan ketidaknyamanan. Patah hati adalah sesuatu yang kita rasakan yang tidak nyaman pasti, tapi kita bukan dirancang untuk merasakan yang nyaman terus kok. Kita manusia itu tidak dirancang untuk happy terus, untuk joy terus, enggak. Nah, ada emosi yang lain yang ada di kita dan itu harus ditemui satu-satu juga. Siapa tahu emosi itu mau ngomong sesuatu ke diri kita. Pastinya itu untuk pengembangan diri kita. Jadi termasuk emosi-emosi negatif, emosi-emosi yang gak nyaman, temuilah emosi itu, berdamailah dengan itu. Nanti kelak kita akan jadi pribadi yang lebih baik dalam mengungkapkan emosi gitu. Oke, Citata terima kasih banget ya udah mau hadir ke sama-sama podcast kita hari ini, ini. Cicet Sama Ire. Coy. Oke, buat teman-teman semua yang mau nonton video podcast GKI Coyudan ataupun Cicet Coy bisa langsung ke YouTube-nya kita, yaitu di GKI Ministry ya. Coyudan Digital Ministry. Iya, Coyudan Digital Ministry gitu. Sampai jumpa di video-video lainnya ya. Bye-bye.